Mas Agus menangkap seekor hiu dari laut dengan tangan kosong, lalu menusuknya hingga mati sedikit demi sedikit. Akhirnya, ia bisa makan dengan layak. Saat kehausan, ia mengumpulkan air hujan dari langit. Mereka telah terombang-ambing di laut selama 27 hari. Ketika sebuah pesawat muncul di langit. Namun, ketiganya sudah tidak punya tenaga untuk berlayar. Mereka hanya bisa menyalakan suar terakhir. Namun, yang datang bukannya pertolongan, melainkan hujan peluru tanpa ampun. Ketiganya terpaksa melompat ke laut untuk berlindung. Karena laut penuh dengan hiu, justru itu menyelamatkan mereka dari tembakan. Mereka lalu berhasil naik ke rakit penyelamat. Sayangnya, rakit itu sudah penuh lubang. Mereka harus memompanya terus-menerus sambil mencoba memperbaikinya. Saat sedang sibuk, salah satu dari mereka hampir digigit hiu. Goblok! Sesat! Kurang ajar! Dajjal! Tak ada yang tahu sudah berapa lama mereka hanyut di laut. Ketika salah satu rekan Mas Agus tak sanggup bertahan lagi, mereka pun memberinya pemakaman laut dengan sedih. Itu adalah hari ke-45 mereka terapung. Tubuh Mas Agus dan kawan-kawannya tinggal kulit dan tulang. Mereka sudah nyaris mati, ketika sebuah bayangan besar menutupi mereka. Mereka mengira itu pertolongan, tapi ternyata mereka dibawa ke kamp tawanan perang milik Jepang. Di sana, mereka bertemu dengan Kojiro Hyuga, komandan kamp yang dikenal sebagai iblis tak berhati. Ia kejam dan haus kekuasaan. Ketika Mas Agus menatapnya di tengah kerumunan, ia langsung ditarik keluar dan dipukul dengan tongkat. Tapi Mas Agus berdiri kembali dengan penuh keberanian. Melihat itu, Hyuga justru tertarik dan mengatur agar Mas Agus bertanding dengan salah satu prajuritnya. Namun, tubuh Mas Agus yang kekurangan gizi tak sanggup bertahan lama. Ia tumbang karena kelelahan dan kalah dalam pertandingan. Hyuga tidak puas. Ia memerintahkan pemukulan brutal kepada Mas Agus, sementara teman-temannya hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Hari demi hari, Hyuga makin gila dan menggunakan Mas Agus sebagai pelampiasan kemarahan. Saat Mas Agus sudah tak sanggup dan mulai berpikir untuk mati bersama Hyuga, salah satu temannya menghentikannya dan berkata, "Mengorbankan nyawamu tidak akan membunuh Hyuga. Satu-satunya cara untuk benar-benar mengalahkannya adalah tetap hidup." Mas Agus akhirnya dibawa ke kota dan dijamu dengan makanan lezat. Petinggi Jepang tahu bahwa ia adalah mantan atlet, dan mereka berharap ia bersedia membaca naskah propaganda di radio. Mereka menjanjikan makanan enak setiap hari, serta kehidupan nyaman, asal ia bersedia menjadi alat mereka. Tapi Mas Agus menolak mentah-mentah. Ia memilih kembali ke kamp dan menghadapi siksaan Hyuga. Kali ini, Hyuga tidak memukulinya sendiri, melainkan memerintahkan semua tahanan untuk bergiliran memukul Mas Agus, demi mematahkan semangatnya. Tapi Mas Agus bertahan. Ia tidak menyerah karena ia tahu satu-satunya cara untuk menang adalah bertahan hidup.